Pernah nggak membayangkan situasi seperti ini? Setiap bulan cicilan rumah tetap dipotong dari rekening, tetapi rumah yang dijanjikan belum selesai dibangun. Bahkan ada yang progresnya sangat lambat, ada yang jadwalnya terus mundur, jadwal serah terimanya, bahkan ada yang hampir tidak terlihat perkembangan yang berarti. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang bertanya, kalau rumahnya belum jadi, kenapa saya harus tetap bayar cicilan? Apakah saya bisa menghentikan pembayaran? Atau apakah developer bisa digugat? Nah, sebelum mengambil keputusan yang justru bisa menambah masalah baru, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Karena ternyata persoalannya tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Membeli rumah, terutama rumah inden, pada dasarnya adalah membeli sesuatu yang belum sepenuhnya ada. Kita membeli berdasarkan janji pembangunan, spesifikasi, gambar, dan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam prakteknya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan pembangunan. Misalnya, masalah pengurusan perizinan, adanya kendala dalam pendanaan, adanya keterlambatan material, perubahan desain, masalah kontraktor, atau juga faktor lain yang mempengaruhi proses pembangunan. Namun yang perlu dipahami, tidak semua keterlambatan otomatis berarti ada pelanggaran hukum. Karena itu ketika rumah belum selesai sesuai jadwal, langkah pertama bukan langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi penipuan. Tetapi yang penting adalah memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya diperjanjikan sejak awal. Ini bagian yang sering membuat banyak orang bingung. Ketika membeli rumah dengan KPR, sebenarnya ada dua hubungan hukum yang berbeda. Yang pertama adalah hubungan antara pembeli dengan developer. Yang kedua adalah hubungan antara pembeli dengan bank. Developer memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan rumah sesuai dengan kesepakatan. Sementara bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada pembeli. Masalahnya ketika kredit sudah dicairkan, hubungan utang antara pembeli dengan bank ya sudah berjalan. Artinya walaupun rumah belum selesai dibangun, kewajiban pembayaran kredit kepada bank tidak otomatis berhenti. Inilah alasan mengapa dalam beberapa kasus kita melihat rumah belum jadi tetapi cicilan ya tetap jalan. Banyak orang baru menyadari hal ini ketika masalah sudah terjadi. Padahal memahami struktur hubungan hukum sejak awal sangat penting agar ekspektasi kita bisa lebih realistis. Kalau menghadapi situasi seperti ini, usahakan jangan panik dulu. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa. Pertama, lihat kembali PPJB atau dokumen perjanjian yang ditandatangani. Perhatikan target penyelesaian pembangunan, jadwal serah terima, klausul keterlambatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua, dokumentasikan kondisi pembangunan, setiap progresnya, foto, video, catatan pembangunan proyek, semua itu bisa menjadi bukti yang penting. Yang ketiga, simpan seluruh komunikasi dengan developer, baik melalui email, surat, WhatsApp maupun pemberitahuan resmi, sebaiknya semuanya jangan ada yang dihapus. Yang keempat, minta penjelasan developer secara tertulis. Karena dalam banyak sengketa, penjelasan tertulis seringkali memiliki nilai yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya percakapan lisan. Ada beberapa kesalahan yang menurutku cukup sering terjadi. Yang pertama, menandatangani perjanjian tanpa benar-benar membacanya dan memahami isinya. Yang kedua, terlalu fokus pada brosur dan promosi, tetapi kurang memperhatikan isi dokumen hukum. Yang ketiga, hanya mengandalkan komunikasi verbal. Dan yang keempat, langsung menghentikan pembayaran secara sepihak tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Padahal keputusan yang diambil dalam kondisi emosi justru menimbulkan masalah baru yang bisa jadi lebih rumit. Karena itu penting untuk memisahkan antara rasa kecewa dengan apa langkah hukum yang tepat. Tidak semua keterlambatan harus langsung dibawa ke pengadilan. Biasanya ada tahapan yang perlu dapat dipertimbangkan terlebih dahulu. Mulai dari meminta klarifikasi, menyampaikan keberatan secara tertulis, melakukan komunikasi resmi hingga upaya penyelesaian sengketa yang tersedia sesuai dengan kondisi kasusnya. Yang paling penting adalah memastikan bahwa langkah yang diambil didasarkan pada fakta, bukti, dan isi perjanjian. Bukan semata-mata karena emosi atau informasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi kasus kita. Membeli rumah seringkali menjadi keputusan finansial terbesar dalam hidup seseorang. Karena itu, memahami hak dan kewajiban sejak awal jauh lebih penting daripada mencari solusi setelah masalah muncul. Kadang persoalan terbesar bukan karena sudah terlambat dibangun rumahnya, tetapi karena kita tidak memahami apa yang sebenarnya
sudah kita setujui dalam perjanjian. Kalau menurut kamu sebelum membeli rumah inden, apa hal penting untuk dicek terlebih dahulu? Tulis di kolom komentar. Dan kalau ingin pembahasan lain seputar hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye!